saya, Ibu Diana dan Ibu Dwi Apriani, yang pada kesempatan ini dari awal sampai akhir kegiatan pembuatan meeting room ini, yang saat ini mungkin saya bisa diseminasikan. Mudah-mudahan saya bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan saya di dunia kerja saya juga. Baik, Bapak Ibu, akan saya paparkan materi pada kesempatan ini tentang apa itu video conference. Conference video dalam bahasa Inggrisnya video conference adalah perangkat teknologi telekomunikasi interaktif yang memungkinkan dua pihak atau lebih di lokasi yang berbeda dapat berinteraksi melalui pengiriman dua arah audio dan video secara bersamaan. Jadi dengan melaksanakan conference video ini, kita bisa langsung berkomunikasi dengan dua orang ataupun lebih. Baik kita melaksanakan kegiatan-kegiatan tentang kinerja kita atau bahan-bahan ajar, baik dengan para guru, dewan guru, para kepala, para pengawas, ataupun dengan orang tua siswa di sini. Kalau untuk di Rodotul Atfal atau di Taman Kanak-kanak. Tapi tidak menutup kemungkinan kalau anak usia kelas 4 sampai SMA itu bisa langsung menggunakan conference video ini. Bagaimana cara membuatnya dengan WB? Mari kita lihat, ini ada langkah pertama, yaitu kita buka di sini tentang akses laman atau ketik laman URL www.webex.com. Kemudian klik start for free atau sign up dan pilih Webex Meeting. Nah, seperti ini. Nanti kita buka. Dalam kegiatan Webex Meeting ini, kalau kita menggunakan laptop, bisa menggunakan browsing, bisa menggunakan browser, macam-macam browser. Tapi kalau di handphone, kita menggunakan aplikasi Play Store. Nah, nanti akan terbuka layar seperti ini dan kita sudah masuk ke langkah yang pertama. Langkah yang kedua, setelah mengklik sign up, maka silahkan ketik alamat email Anda. Nah, di sini alamat email Anda jangan sampai salah. Kalau sudah betul, kita tulis alamat email di sini, maka kita langsung mengklik sign up. Dan nanti untuk langkah ketiga ada format seperti ini. Langkah ketiga, isi keterangan identitas sesuai dengan yang diminta, lalu klik tombol continue. Nah, di sini kita lihat ini apakah negara kita di mana, ini pilih di Inggris atau di mana, kita di Indonesia, klik Indonesia. Kemudian first name kita itu nama depan seperti misalkan nama saya Hani, kemudian last name-nya, nama belakangnya boleh kepanjangan nama kita Rojiah misalkan. Jadi first name Hani, last name adalah Rojiah. Baru kita klik continue. Nah, setelah kita klik continue, kita akan mendapatkan yang seperti ini. Halaman seperti ini, kemudian di sini akan muncul tampilan layar pemberitahuan kepada Anda bahwa Webex telah mengirim pesan ke email Anda. Silahkan cek inbox email dan buka pesan dari Webex. Apa pesan dari Webex sehingga kita buka seperti ini. Nah, akhirnya kita datang, kita dapatkan username kita, ini terdapat email kita. Ini saya menggunakan email saya, ya, contohnya. Atau nanti email saya atau email ibu bapak juga bisa. Nanti kalau sudah kita klik dari alamat yang sebelumnya, maka kita akan muncul di sini username kita di sini. Kemudian Webex site-nya juga ini di sini sudah ada tentang dari Webex-nya itu sendiri sudah disiapkan. Gitu.
seperti ini. Dan setelah itu Anda akan temukan tombol create password. Nah, pada pesan Anda untuk membuat password akun Webex. Nah, inilah create password. Kita klik dan silakan klik tombol tersebut. Nah, kalau sudah diklik tombol tersebut, maka akan mendapatkan halaman seperti ini. Nah, kemudian kita juga disapa oleh Webex. Hai Elva Azia, karena tadi misalkan saya menulisnya Elva, kemudian nama belakangnya Azia gitu. Jadi hai Elva Azia, sudah langsung kita disapa oleh Webex. Nah, kemudian ada yang harus diisi tentang username. Ya, di sini username sudah ada tadi. Kalau namanya Elva Azia tadi saya sudah tulis di sini username-nya. Campak Karasa nih username anak saya. Kemudian di sini kita juga harus membuat password. Cara membuat password di sini ada beberapa ketentuan. Mas konten ya. Oh ya, kurang jelas, mohon maaf. Di sini ada mass content. Apa yang disebut dengan mass content? Mass content itu adalah yang harus mengandung yang pertama di sini lain karakter. Jadi paling sedikit mengandung 8 karakter. Kemudian yang kedua paling sedikit 2 huruf gitu ya. A kecil, to besar, kecil, B besar, C kecil, A besar. Kemudian yang ketiganya yaitu campuran huruf besar dan kecil. Campuran huruf besar dan kecil. Dan yang keempatnya yang harus mengandung paling sedikit mengandung 1 angka. 1, 2, 3 dan lain sebagainya. Kemudian yang tidak mengandung yang tidak boleh, yang tidak diperbolehkan. Apa saja yang tidak diperbolehkan itu? Yang pertama itu di sini your name, nama Anda, kemudian username, email Anda gitu ya. Kemudian ini or company atau nama kantor gitu ya. Itu dilarang sekali gitu. Contohnya contoh yang salah ini Hani, Kemenag, misalkan seperti itu. Kenapa demikian? Karena takutnya nanti email kita ada yang menghacker gitu ya, untuk antisipasi untuk hal yang tidak kita inginkan. Kemudian yang keduanya di sini 3 kata sandi terakhir Anda, 3 kata sandi terakhir Anda apa gitu di situ. Nah, kemudian tentang easy ini adalah kata yang mudah ditebak. Kata yang mudah ditebak. Jadi usahakan jangan kata-kata yang mudah ditebak. Jadi untuk menghindari hacker yang tadi ya. Kemudian yang terakhirnya mengulang kata-kata berkarakter 3 kali atau lebih. Contohnya kita membuat password di Facebook gitu ya, membuat di YouTube dan lain sebagainya. Nah itu yang mengulang karakter 3 kali atau lebih gitu. Jadi contohnya seperti misalkan begini A 1. Nah jadi itu tidak boleh. Jadi tiga karakter yang sama atau lebih gitu. Jadi tidak boleh mengandung karakter yang 3 kali atau lebih seperti itu. Contohnya A. Terus 1 itu harus berubah di situ. Ya. Nah, kemudian silahkan isi password baru dengan ketentuan seperti yang tertera di samping ini ya. Jadi untuk password baru tadi yang sudah saya jelaskan apa yang mengandung hal-hal yang bisa untuk membuat password baru sehingga kita terhindar dari hacker yang tidak bermanfaat, dan apa yang tidak mengandung di sini kita hindari.
Baik, kita lanjutkan kepada langkah kelima dari pembuatan aplikasi ini. Di sini, setelah tampil, setelah tadi kita klik, tampilan home muncul. Silahkan klik menu di sini, sebelah kiri. Di sebelah kiri, di sini ada home, di sini ada meeting, ada recording, ada preference, ada insight, ada support, ada download, dan ada feedback. Nah, kita klik yang meeting. Klik yang meeting, nah, nanti akan keluar seperti ini. Nah, silakan klik tombol schedule untuk membuat agenda meeting Anda. Kita klik di sini, klik schedule, maka akan muncullah seperti ini. Silahkan isi sesuai dengan kriteria meeting Anda, dan Anda pun bisa merubah password meeting sesuai dengan kebutuhan meeting Anda. Nah, di sini kita lihat ada meeting topik. Judul dari meeting itu apa? Gitu ya. Nah, kemudian misalkan saya tulis di sini sistem pembelajaran di RA gitu ya. Atau tentang pembuatan dokumen 1 dan lain sebagainya, itu sesuai dengan kebutuhan meeting Anda. Kemudian meeting password ini, nah, ini sudah terdapat dari sana, langsung dari Webex. Dan ini bisa kita ubah sesuai dengan yang kita inginkan atau sesuai dengan yang sudah kita ingat. Nah, gitu. Setelah itu baru kita klik start dan akan muncul seperti ini. Nah, kemudian sebelum mengklik start, ada juga ini tentang topik meeting, tema dari meeting itu sendiri apa, kemudian meeting password, ini yang bisa kita rubah tadi, kemudian date dan time, waktu dan hari. Nah, di sini bisa kita lihat kalau kita hari ini adalah tanggal 3, misalkannya tanggal 3 Mei, hari Minggu, baru kita klik tanggal 3-nya, angka 3-nya klik, sehingga angka 3 ini berbentuk seperti ini, ada lingkaran hitam, berarti kita akan meeting tanggal 3 ini. Nah, kemudian kita lihat lagi ke sini. Nah, kita untuk time, apakah kita melaksanakan kegiatan ini 2 jam misalkan, namanya 2 jam. Namanya 2 jam gitu ya. Berapa menit gitu. Kemudian untuk durasinya ini bisa kita pelaksanaannya misalkan sekarang jam 2 gitu ya, jam 2 lewat berapa menit misalkan. Nah, ini untuk dalam jangka dalam durasinya itu akan melaksanakan durasi berapa jam? 1 jam, 2 jam, atau berapa gitu. Kita sekarang melaksanakan kegiatan misalkan sekarang 2 jam. Jam 2, maaf, jam 2 lewat berapa? Kemudian durasinya selama 1 jam 30 menit. Ada penekanan yang harus kita perhatikan di sini. Kita lihat tentang AM dan PM di sini. Untuk AM, kita harus hati-hati di sini. Untuk AM ini, ketentuan waktunya dari jam 1 malam sampai dengan jam 12 siang, maka kita klik di sini AM. Nah, kita dari jam 1 malam sampai jam 12 siang. Asalnya saya juga rencana kegiatan meeting kita itu kan tadi malam, ya, tadi malam setelah taraweh, istilahnya jam 20 gitu ya, atau jam 21. Maka saya harus mengkliknya yang ini, yang AM gitu. Akan selama 1 jam, nah gitu. Jadi sebelum jam 12 malam, maka saya akan mengklik di sini di AM. Tapi kalau sekarang kita sedang melaksanakan jam 2 siang sekarang, nah itu kita kliknya di sini di PM. Nah, di PM. PM ini ketentuannya dari jam 1 siang sampai
jam 12 malam. Jadi kita di PM. Nah, kita pun harus jeli kalau melihat undangan itu tuh AM atau PM gitu ya. Baru kita klik di sini done. Silakan atur waktu, tanggal dan durasi meeting Anda. Setelah itu klik done, akan terlihat seperti ini. Gitu. Ini sudah judulnya sistem pembelajaran di RA, kemudian hostnya siapa, kemudian tanggalnya, waktunya, harinya, gitu ya, sudah ada di situ. Kemudian kita silakan klik tombol start meeting. Nih, start meeting. Bila Anda sudah siap memulai pada jam dan tanggal yang ditentukan, baru klik meeting. Seperti itu. Nah, ini yang di bawah, bagikan meeting informasi Anda. Ini boleh sebelumnya atau saat beberapa saat mau meeting. Kita kirimkan link ini. Begitu. Karena untuk link meeting ini kita sudah siapkan di dalam undangan juga yang ada di bawahnya flyer seperti ini. Kita juga sudah siapkan. Nah, setelah itu baru kita klik. Nah, di sini nanti ada. Nah, di sini tadi yang ada yang menanyakan kenapa ini Bu Hani nggak ada gambarnya, tapi ini kok foto gitu. Ini semacam DP saja gitu ya di web saya. Di web saya ini fotonya gitu. Untuk foto DP-nya gitu. Di sini kita lihat, di sini ada gambar mikrofon, di sini ada gambar video. Nah, kalau mikrofon kita mau berbicara, klik mikrofon ini sehingga tombol ini kalau diklik berwarna hitam. Nah, berarti kita sudah bisa memulai berbicara. Tapi kalau di sini bentuk videonya masih warna merah, berarti masih tertutup. Maka kita klik buka, video ini pun akan sama warnanya hitam seperti ini. Berarti gambar kita juga akan ada di layar Bapak Ibu gitu. Seperti itu. Nah, setelah itu baru kita mulai klik start meeting. Seperti itu. Nah, klik start meeting untuk mulai masuk room. Berarti kita sudah mulai masuk room. Seperti itu. Nah, setelah masuk room, kita akan menemukan hal yang seperti ini. Tombol ke-1, ke-2, ke-3, ke-4, ke-5, ke-6, dan ke-7. Nah, di laptop saya seperti ini. Jadi saya tidak punya tampilan yang untuk merekam. Saya sendiri belum menyeting bikin masalah ini. Nah, di sini untuk yang pertama yaitu untuk mic. Tadi saya jelaskan itu untuk kita berbicara. Tapi kalau kita klik jadi warna merah berarti kita di mute gitu ya. Di mute berarti kalau udah di mute berarti ditutup. Terus kita klik lagi jadi warna hitam lagi berarti kita unmute, dibuka lagi jadi kita bisa bicara. Nah, ini video ini sedang mute ya, di mute videonya. Tapi kalau kita klik jadi unmute jadi bisa terbuka. Nah, ini pun yang ketiga ini adalah share konten. Share konten ini adalah bisa kita masukkan PPT. Klik di sini. Sudah kita siapkan PPT PowerPoint yang akan kita berikan. Nah, kita klik di sini. Kemudian ini yang poin keempat yaitu tentang kita untuk melihat partisipan dengan kita. Oh, ada berapa orang? Kita klik nomor 4 tersebut gitu ya. Nah, nanti akan terlihat di sebelah kanan layar laptop Anda ada berapa partisipan yang ikut dengan kegiatan meeting kita. Kemudian yang kelima, ini adalah chatting di sini. Nanti untuk seorang host itu bisa mengirimkan untuk presenter juga. Presensi. Untuk presensi nanti akan ada di kolom chat ini. Kita klik kolom chat, di situ ada presensi untuk mengisi kehadiran bahwa kita mengikuti kegiatan meeting ini dari awal sampai selesai itu ya gitu. Jangan lupa setiap kita meeting harus selalu mengisi presensi gitu. Itu tanda bukti bahwa kita mengikuti kegiatan meeting tersebut. Kemudian yang keenam adalah more option. Dalam more option ini itu bisa seorang moderator
membuat menjadikan mood semua mic gitu. Jadi kenapa harus di mood semua mic dari partisipan? Supaya kegiatan meeting kita berjalan dengan lancar. Jadi tidak saling saut menyaut, cukup satu presenter aja yang berbicara di situ. Tapi kadang-kadang kalau jadi presenter juga, rumahnya di sebelah kandang ayam, suara ayam berkokok pasti akan kedengaran oleh semua partisipan gitu. Jadi seandainya kita mau menjadi seorang presenter, cari posisi yang lebih aman, nyaman, sehingga suara-suara yang ada di luar itu tidak terekam, tidak masuk ke dalam kegiatan rekaman meeting ini, seperti itu. Nah, yang terakhir adalah ini end meeting. Tanda cakra ini yang merah. Kalau kita sudah selesai meeting, baru kita klik tanda merah ini, tanda cakra ini. Nah, kalau kita sudah mengklik tanda merah ini, berarti kita itu sudah keluar dari room. Yakinkan dulu sebelum kita keluar dari room, lihat ke sini ke poin 5, isi dulu. Di chat itu adalah presensi kehadiran kita. Jangan lupa. Kalau sudah yakin, submit, baru kita lab. Dan untuk tata krama boleh minta izin. Saya izin lab duluan, seperti itu ya. Karena kita sebagai orang timur, kita juga harus betul-betul salam, sapa, dan lain sebagainya, senyum itu harus tetap kita dahulukan sebagai etika ketimuran, seperti itu. Nah, begitu barangkali teman-teman materi yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini, alhamdulillah